Hi everyone, I'm Felicia Tan. Teman-teman, hari ini saya mau memberikan suatu ilustrasi ya. Ibaratnya kalau kita sedang punya luka ya, luka yang di luar ya. Luka ini belum sembuh, belum kering, walaupun kita tahu di situ ada luka, tapi kita nggak tahu kok itu luka nggak sembuh-sembuh gitu ya. Tapi pada saat kita tentunya ada luka, kesenggol sedikit, perih ya, kena air sedikit mungkin masih sakit, atau mungkin tambah basah gitu ya. Dan luka itu sendiri gimana ya, kita mau cari obatnya yang pas adalah dengan cara cari tahu lukanya itu kenapa ya kan, supaya bisa kita obati dengan kita sembuhkan, kasih obat ya. Sampai luka tersebut sembuh, kita akan terus merasakan perihnya, sakitnya ya kan. Apalagi mungkin kalau kita bayangkan itu luka yang di luar kelihatan sama mata ya, apalagi luka yang di dalam ya, yang mungkin kalau saya ibaratkan banyak hal kejadian di dalam hidup kita yang kita alami di masa lalu yang tanpa kita sadari itu masih menjadi luka yang belum sembuh ya, yang belum pulih, dan itu kita taruh di dalam hati, dan karena itu di dalam hati kita nggak tahu lagi gitu ya, karena saking udah lamanya nggak tahu lagi apa penyebabnya, terus gimana kejadiannya, apa yang membuat luka itu masih ada ya kan. Nah akhirnya pada saat kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, uh, ada apa sedikit mungkin omongan orang atau tindakan orang yang mungkin menyenggol luka tersebut yang di dalam hati, kita terus jadi sensitif, kita jadi mudah marah, mudah tersinggung ya. Terus apalagi takut ya, takut untuk mengutarakan sesuatu, takut untuk merasakan lagi sakitnya gitu ya. Padahal kalau terus-menerus kita hindari, hal tersebut akan terus-menerus tersimpan, dan lama-kelamaan seiring kita menjalani hidup, hal-hal tersebut akan terus bertambah apabila kita tidak tahu bagaimana cara menyembuhkan atau membuang hal-hal yang tidak perlu, supaya kita bisa mencapai potensi terbaik dari diri kita ya. Nah, apa akibatnya apabila kita tidak mencari tahu dan mencoba menyembuhkan ya untuk diri kita sendiri? Maka dalam segala sesuatu yang kita sudah kerjakan, merencanakan ya, kita mau fokuskan, tapi terus-menerus terganggu dengan mood ya, yang tadi itu ya. Kita misalnya mau pakai ini tangan kan ya, luka di sini, kita mau pakai tangannya untuk misalnya untuk nulis, sakit ya kan. Kita udah tahu nih kita mau nulis, tapi buat nulis sakit gitu. Atau misalnya kita mau masak nih, aduh tapi nanti kena air, perih gitu ya. Dan segala sesuatunya yang kita kerjakan itu tidak akan bisa fokus sesuai dengan apa yang kita mau ya. Dan ada masanya di mana kita akan merasa, aduh ini luka nggak sembuh-sembuh, kita jadi nggak tahu lagi gimana ya, kita jadi nggak tahu bagaimana harus menghadapi diri sendiri ya. Begini salah, begitu salah, mau nulis sakit, mau masak nanti perih, mau mandi pun sakit, mau ini sakit, dan segala macam ya. Kita jadi nggak tahu, frustasi ya, bagaimana sih untuk menghadapi diri kita sendiri, apalagi kalau luka itu sekali lagi di dalam dan kita nggak tahu apa dan bagaimana menyembuhkannya ya. Lalu yang terakhir adalah yang menurut saya paling menentukan arah langkah kita, itu adalah pada saat kita mau melangkah, kita tahu kan arah kita mau kemana, tapi apabila kita terus-menerus dipagari atau ada belenggu ya, bahwa aduh nanti kalau ke sini begini, nanti saya sakit, ke sini nanti perih, nanti kena ini saya luka lagi, kena ini nanti saya nggak kering-kering gitu lukanya. Akhirnya kita terus terbentur dengan luka itu ya kan, dan kita akhirnya tidak tahu apa yang kita mau lakukan, arah mana yang mau kita jalani ya. Padahal hanya dengan menyembuhkan luka itu kita jadi sembuh, pulih, dan kita bisa melihat, bisa merasakan segala sesuatu sebagaimana keadaannya ya. Nah, gimana sih, pengen tahu caranya gimana bisa menyembuhkan luka itu, atau gimana caranya mungkin udah nggak luka, udah nggak perih lagi, kita sering kali bilang begitu ya, udah nggak sakit lagi, tapi kok masih
sensitif, tapi kok masih takut, masih marah, berarti masih ada lukanya ya. Hanya ada satu cara kalau memang kita luka dan mau sembuh, adalah kita sembuhkan luka itu, dan kita sendiri harus mau berkomitmen untuk mau menyembuhkannya. Karena kemanapun kita pergi, ke ahli apapun, dokter, ahli jiwa, ataupun siapapun terapis yang kita lalui, yang kita jalani, kita coba metodenya dan segala macam, semuanya berawal dari diri kita sendiri ya. Jadi sekali lagi, hi, I'm Felicia Tan, I'm a self-help, self-growth coach. Saya mau bisa membantu lebih banyak individu lagi untuk bisa menolong dirinya sendiri, membuang atau menyembuhkan luka-lukanya ya, sehingga apa yang kita jalani ke depannya betul-betul untuk hidup kita ke depannya. Dan apapun itu yang menjadi luka, saya ingin bisa membantu banyak teman-teman sekalian lewat konsultasi, karena satu orang dengan lainnya sungguh berbeda pengalaman hidupnya. Maka saya sudah alami sendiri, saya pelajari, dan saya coba juga untuk aplikasikan diri saya sendiri sampai sekarang, bahwa hanya dengan kita hadapi dan kita sembuhkan luka kita sendiri ya, maka hanya itulah yang bisa menyembuhkan kita, sehingga segala sesuatunya bisa kita lihat dengan lebih jernih, dan apapun jalan yang mau kita ambil ke depannya bisa lebih jelas. Okay? I hope it inspires. Hi, once again, I'm Felicia Tan. I'm a self-help, self-growth coach. Remember, transformation starts from within. See you.